Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Langsung saja pemirsa, ekspor gas alam cair dari Amerika Serikat melonjak ke Eropa. Di tengah upaya negara benua tersebut mengurangi ketergantungan energi terhadap Rusia setelah serangan terhadap Ukraina. Lonjakan ekspor ini memunculkan peluang bagi penambang, meski perkembangan ini juga mendapat resistensi lokal. Dari rumahnya di bagian barat daya negara bagian Louisiana, laki-laki ini mencermati betapa langit di sekitar tak lagi secerah dulu. You saw the black smoke coming off of the flare. It's been puffing all day. Some days it's much worse than you see it right now. Dekat rumah John ada satu tempat pemrosesan gas alam cair milik Venture Global LNG. Perusahaan yang mengekspor LNG ke seluruh dunia ini berniat membangun satu lagi pabrik pemrosesan dekat rumah John. It'll be a monument to short-term planning and the short-term money. Let's make it, and then we'll go on to the next thing. Kawasan Louisiana yang berbatasan dengan Teluk Meksiko menjadi salah satu pusat produksi LNG terbesar di AS, yang kini juga pengekspor terbesar gas alam cair di dunia. Menurut sebagian produsen, termasuk Cameron LNG di Cameron Parish, emisi gas beracun dari pembuatan LNG telah ditekan signifikan sejak 2020. So we have different types of control mechanisms in place to control our emissions. Pemerintah lokal juga cenderung menyetujui perluasan eksplorasi dan produksi gas alam di kawasan ini. Dollar impact is so huge, the environmental impact is relatively minor, and so I cannot think of one person that's ever picked up the phone and called me and said, hey, fight that thing because of the environment. Tapi sebagian warga lain menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan melebihi pemasukan dan penciptaan lapangan kerja dari produksi LNG, apalagi di kawasan yang banyak dilanda badai saat musim panas. And still we're watching you all just flourishing in your gas industry while we're suffering in your filth and the climate, and you're not caring about us. That the war in Ukraine is going to be over before we ever get another LNG terminal online. I mean, that's just, it's like, oh, we need more energy now and we're going to use LNG to do it. That's a farce. Perang di Ukraina memang membawa momentum baru bagi penambangan gas alam di AS. Di tengah upaya negara-negara Eropa dan negara Asia seperti Jepang mengurangi ketergantungan mereka terhadap ekspor gas dari Rusia. Menurut perusahaan riset pasar Global Data, Amerika Serikat memasok sekitar 57% dari pasokan gas alam cair untuk dunia. Dan Amerika bakal terus menjadi eksportir terbesar hingga setidaknya 2026. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, robot sudah lama dipakai di bidang manufaktur untuk melakukan tugas yang berulang secara cepat dan tepat. Kini para ahli mengembangkan perangkat lunak gratis untuk membuat perangkat robotika semakin cerdas, sehingga bisa memanen buah atau meraih barang secara lebih presisi. Ini mungkin terlihat seperti permainan anak-anak, tapi membuat lengan robot bisa mengambil barang yang tepat dengan hati-hati perlu banyak kecerdasan. In the R&D community, a lot of this is taking as many off-the-shelf parts and, some duct tape and some glue. Mesin ini cocok melakukan tugas yang berulang dan presisi. Perusahaan software membuat mesin ini menjadi pintar dengan menulis instruksi perangkat lunak agar lengan robot bisa memanen tanaman, bekerja di lautan, dan banyak lagi menurut pakar robotika Kat Scott. What single thing are they doing? And it's like, well, what single thing do I do with my hand? Humans, they're really good at grabbing things, and robots aren't yet. And so what we're trying to get to is there are robots that are better at grabbing things and better at moving things. Picnic Robotics, sebuah perusahaan di Boulder, Colorado, membuat software yang memudahkan mengoperasikan lengan robot dari jarak jauh atau melatih lengan melakukan tugas. Essentially, this software allows you to take just about any robot arm that's out there on the market today and take it into any place and start working with it and start building something without having to really think too hard about how to program it. Dalam kunjungan ke Picnic Robotics, anak-anak ini melihat berbagai kemungkinan. It's really cool to have a robot that can maybe do everything for you. Perusahaan teknologi sering merahasiakan kode software mereka.
Tapi Picnic adalah salah satu yang menawarkan perangkat lunak open source yang bisa dilihat dan disempurnakan para pengguna. Menurut insinyur robotika Picnic ini, perangkat lunak open source Picnic tingkat dasar tersedia gratis. You can find it online, and there are a lot of tutorials, so you can try it at home. You don't even need a robot, you can do a lot of things in simulation. Ketika para insinyur di seluruh dunia menambahkan kecerdasan mereka ke dalam kode robotika, maka mesin ini siap untuk melakukan lebih banyak hal lagi dibanding sebelumnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Berlarutnya perang Ukraina dan gangguan rantai pasok memicu kenaikan harga produk biji-bijian seperti jagung dan kedelai. Meski petani Amerika Serikat menyambutnya, tetapi harga lainnya juga melonjak akibat inflasi sehingga baik petani maupun konsumen terbebani kenaikan harga pangan ini. Petani Mark Tuttle menanam jagung dan kedelai di ladangnya di Illinois bagian utara. Sembari berharap harga hasil panennya akan semakin membaik pada tahun ini. We sold corn for $2 for a long time. We got by, and now we got corn at today. I just saw it was $8. Harga kedelai juga mendekati rekor tertinggi dan itu menjadi kabar baik. But that's at the expense of other things. Seperti biaya untuk membeli pupuk dan bibit. But back when corn was $2, seed corn was maybe $80 an acre. Now seed corn is getting to be $140, $50, $60 an acre. So everything's kind of doubled. Masalahnya, rantai pasokan global untuk mendukung dan mendistribusi biji-bijian seperti jagung, kedelai, dan gandum masih mengalami gangguan akibat pandemi COVID. Dan kini diperparah oleh perang Rusia dengan Ukraina. There's almost no shipping taking place out of the Black Sea, which is the combination of both Russia, which ships almost entirely through the Black Sea ports, combined with Ukraine. So right there you've got 30% of the global exports of wheat being shut off due to that war, and then you also have an impact on corn exports as well. Ekonom senior di Biro Pertanian Illinois Mike Dougherty mengatakan, Rusia juga adalah pemasok utama minyak dan gas alam internasional. Adanya sanksi karena perang dengan Ukraina membuat pasokan Rusia di pasar internasional berkurang dan pembeli mencari di tempat lain. Akibatnya harga minyak melonjak. It's all part of that energy complex, and these increasing petroleum prices are really what's behind, or the drivers behind these increasing fertilizer prices. Petani mengandalkan pupuk untuk membantu tanaman mereka tumbuh, tapi bukan itu saja yang mengurangi laba yang diperoleh Mark. Menurutnya, harga solar untuk traktor dan truknya juga naik hampir 2 kali lipat sejak tahun lalu. I know they want to switch over to more green energy sources, but in the same sense, all of us farmers are running on diesel fuel. And so you can't limit our supply right now. Perang di Eropa Timur, kekeringan di Amerika Serikat bagian Barat dan Amerika Selatan, serta naiknya permintaan bahan bakar nabati yang berasal dari jagung dan kedelai guna mengimbangi kenaikan harga minyak, semua ini berkontribusi pada peningkatan biaya pangan dan naiknya inflasi. Inflation's tough on us right now. 8, 9, 10%, whatever they're talking, it's affected right at the farm gate all the way to the consumer. Ini membuat Mark memperkirakan tahun ini ia harus menghadapi kenyataan bahwa meski penghasilannya semakin bertambah, tapi pengeluarannya juga semakin besar. Sehingga praktis standar kehidupannya tidak banyak berubah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, perubahan iklim mengubah garis pantai dunia memusnahkan banyak spesies yang tak dapat bertahan di temperatur lebih hangat. Tim peneliti di Virginia mengembangkan cara mendorong alam menyembuhkan diri secara mandiri dengan bantuan hewan dan tumbuhan lokal yang mampu beradaptasi dan tahan perubahan suhu. This is Goodwin Island in Virginia. You can see here down the Menurut ilmuwan Tyler Messerschmidt, pepohonan tidak bisa hidup di tanah basah nan asin akibat kenaikan permukaan air laut dan gelombang badai di Sungai York. Perubahan iklim yang disebabkan manusia membuat air semakin menghangat dan meluas. Daerah yang sebelumnya ditumbuhi pepohonan kini menjadi hutan hantu yang memperparah perubahan iklim. These forests are great stores of carbon that are there, and as those trees slowly die, that carbon is returned, some of it to the natural system, including the atmosphere, which also leads to possibly more global warming through climate change. Rawa bisa membantu teluk tetap bersih dan bisa menghadang badai, tapi rawa pun perlahan tenggelam. Salah satu penyebabnya pembangunan di bibir pantai. Bangladesh, parts of India,
Thailand, a lot of Thailand, Myanmar, Vietnam. These have large stretches of marshland, which is in the tropics. Mangroves are a dominant species, and we're eroding away the base of those systems. I'm going to go ahead and lower Deborah Steinberg mengumpulkan sampel organisme yang berpindah tempat akibat perubahan iklim. So those are copepods, rice grain size crustaceans. Disebut juga sebagai pompa biologis, Copoda membantu menenggelamkan karbon dioksida, gas utama penyebab pemanasan global, ke dasar laut. If we didn't have the biological pump, then the atmospheric carbon dioxide would be 50% higher than it is now. Menghangatnya temperatur turut mengubah tempat hidup makhluk laut ini. The subpolar and polar species, their ranges are contracting. A lot of the tropical, subtropical plankton are smaller, and so they're not as efficient at transporting the carbon. Para ilmuwan di seluruh dunia terus memantau dampak negatif perubahan iklim. Di sini, mereka mengumpulkan beberapa bibit spesies lamun yang mampu menyerap karbon untuk merestorasi habitat laut. Rather than just plant eelgrass, we're also planting another species. And that species is another native seagrass that's in the Chesapeake Bay called widgeon grass, and it can handle high temperatures. Harapannya, kedua spesies tanaman laut itu bisa bertahan dan melindungi organisme lain di sekitarnya. Jika berhasil, proyek restorasi habitat laut ini bisa menjadi model untuk skala global. Dari Gloucester Point, Virginia, tim VOA. Pemirsa, meningkatnya pertumbuhan penduduk menekan pasokan air di wilayah barat Amerika Serikat. Turunnya permukaan air di Nebraska di wilayah tengah membuat negara bagian ini berencana menggali kanal untuk mendapatkan air dari sebuah sungai di negara bagian tetangga Colorado di wilayah barat. Sungai South Platte mengalir melalui Colorado di bagian barat ke negara bagian Nebraska di bagian tengah, menguras sebagian besar wilayah pegunungan Front Range di Rocky Mountains ke utara hingga Wyoming. Banyak orang bergantung pada sungai ini menurut pakar kebijakan air Jennifer Gimble. That water is used to supply water for human needs, for the municipalities that have all grown up, and for agriculture. Meningkatnya permintaan air di kota-kota yang berkembang di Colorado memprihatinkan peternak di Nebraska ini. You know, that's one of our fears as we see the huge urban developments. I hesitate to use the word sprawl, but the huge urban developments in Colorado is threatening some of our water. Jadi Nebraska bertindak sesuai haknya dalam kesepakatan antar negara bagian berusia 99 tahun untuk menggali kanal di Colorado guna mendapat lebih banyak air dari sungai South Platte. Petani Colorado ini mengatakan air mengisi kembali aquifer yang ia gunakan untuk tanaman jagung. When you pull that main resource out, where are you at? When we get this demand from Nebraska that they want to put in the canal and they want to pull some of this water that we're used to taking for our augmentation, it like I said, it's very unsettling of what the future could hold for us if we can't pump our wells. Pertumbuhan populasi meningkatkan permintaan air di Amerika bagian barat, tempat Jennifer mengatakan aquifer menurun akibat kekeringan bertahun-tahun. There's a lot of pressure in the West. First of all, we're an arid country here. You know, we built gardens out of deserts, and we built economies around that. But everyone's feeling that pinch. Menurut Steve, proyek kanal akan menentukan berapa lama lahannya di Nebraska bisa tetap layak. It's going to have to be a collaboration. You know, we're going to have to get along with our neighbors to the west in Colorado, and I understand what they're doing now, and I don't, you know, I would do the same if I were able to. But I would like to see some of that water get over here and used for the purposes that it was originally intended for. Dalam sesi legislatif tahun ini, DPRD Nebraska menyetujui dana $53 juta untuk akuisisi lahan dan desain kanal baru yang menurut kesepakatan negara bagian direncanakan akan berada di sepanjang rute yang lebih dari 100 tahun lalu pernah dicoba untuk dibangun. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tak hanya itu, di banyak wilayah pesisir di seluruh dunia, air laut merembes ke daratan sehingga mencemari tanah dan air dengan garam dan menyebabkan matinya tanaman.
Di Asia, air asin membuat sebagian petani di kawasan pesisir hampir tidak bisa lagi menanam padi. Praknyon menanam padi di desa Slabdaon, sebuah pemukiman pesisir sekitar 150 km barat daya ibu kota Kamboja, Phnom Penh. I've just transplanted rice seedlings and they die. They've become red. The salt is in the soil. The crops don't grow. Air asin telah merusak sawah di desa selama 2 tahun terakhir. Praknyon ragu apakah ia dan warga desa lainnya akan bisa menanam padi di masa depan. Di seluruh dunia, perubahan iklim dan perubahan lingkungan akibat ulah manusia membuat pantai tenggelam dan tinggi air laut meningkat. Air laut yang merembes ke daratan mencemari tanah dan air tawar dengan garam, membuat lahan pertanian menjadi tidak subur. Di Asia, peningkatan salinitas ini mengancam banyak wilayah pesisir utama tempat para petani menanam padi yang adalah tanaman pokok benua ini. Menurut pakar International Rice Research Institute, Björn Ole Sander, yang adalah perwakilan organisasinya untuk Vietnam, beras sangat penting untuk ketahanan pangan, terutama di Asia. It's the staple crop for more than half of the world's population. It provides more than 30% of calories in Southeast Asia. People eat rice every day with every meal. Di Vietnam, yang adalah pengekspor beras nomor 3 dunia, salinitas dengan cepat mengubah delta Sungai Mekong, yang adalah wilayah pesisir dataran rendah, yang menghasilkan lebih dari 50% lebih panen beras tahunan negara ini. Petani Ko Van Buan mengatakan air asin telah merusak sawahnya di Provinsi Long An. If there's fresh water, we can grow rice all year round. If there's none, nothing can be grown. Menurut para ahli, pemerintah Vietnam berencana untuk beradaptasi dengan salinitas dengan cara mengurangi pertanian padi dan melakukan diversifikasi delta Sungai Mekong dari produksi massal beras murah. Tapi hal ini bisa menjadi berita buruk di tempat lain. Most of the export rice of Vietnam comes from the Mekong River Delta, which means that the big rice importers, so the Philippines, for example, are a big rice importer from Vietnam. Also, some African countries import rice from Vietnam, Indonesia, in parts, that they are hit also by climate change impacts and salinity impacts in the Mekong Delta. IRI memperkirakan produksi beras global perlu ditingkatkan setiap tahun agar beras tetap terjangkau bagi miliaran orang yang membutuhkannya. Pada saat yang sama, perubahan iklim dan aktivitas manusia yang terus menaikkan permukaan air laut dan menenggelamkan garis pantai perlu diatasi agar para petani ini bisa tetap menanam dan memanen padi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Perubahan iklim dan polusi selama ini menekan populasi ikan hiu di seluruh dunia. Namun yang paling mengkhawatirkan pemerhati lingkungan adalah penangkapan hiu besar-besaran yang diperkirakan menyebabkan kematian hingga 100 juta hiu setahun, antara lain untuk sirip bahan sup. Di kawasan Cape Cod, negara bagian Massachusetts, para peneliti memantau gerak berbagai jenis hiu untuk lebih memahami perilaku predator laut ini. We're using a variety of technologies to study various aspects of their biology, ranging from broad-scale movements to nearshore movements to behavioral studies. So the more tags we get out, the more we're learning from each one of those individual sharks. We're discovering new aspects about their biology we never even knew before. For example, we discovered that white sharks travel out into the middle of the Atlantic Ocean, and when they do that, they dive down to depths as great as 3,000 feet. Peneliti memasang pelacak pada sekitar 300 hiu dan memantau gerak-gerik mereka hingga ke perairan Atlantik. Bukan hanya untuk riset saintifik, penelitian ini juga untuk lebih bisa memahami perilaku hiu yang hidup semakin dekat dengan manusia yang menghuni atau mengunjungi perairan di kawasan New England. We are learning so much about white sharks here off of our coastline, but it's really all about people. We want to learn more about when they're here, how often they're here, how they're hunting for seals here, try and identify any patterns in that. But that's all really driven by us wanting to be able to provide that information to people. Bila hiu menyerang manusia, apalagi hingga fatal, seperti terjadi di negara bagian Maine pada 2020, maka kejadian itu sering diberitakan. Yang kadang tak banyak diangkat adalah saat hiu diburu manusia.
Nasib ikan hiu kembali menjadi sorotan dalam konferensi perlindungan satwa liar, CITES atau Convention on the International Trade of Endangered Animals, alias konvensi mengenai perdagangan internasional satwa terancam. At this meeting, or COP, Conference of the Parties, there's an excellent proposal from Panama signed on by 40 other countries to list all the requiem sharks. Those are the very more common, they're not so common anymore. They used to be common, that represent the majority of the fin trade for shark fin soup. And those species are proposed as well to put them under the regulation of CITES. It's complicated, but we really hope that it's adopted so we can prevent these shark species from becoming endangered or even extinct. Sebagian hiu telah dilindungi oleh CITES, tapi proposal ini bakal memperluas regulasi ke 90% jenis hiu. Proposal ini mendapat resistensi dari Tiongkok dan juga negara-negara Asia penghasil sirip hiu. Secara federal, praktek menangkap hiu dengan memotong siripnya lalu membuang kembali hiu ke laut dilarang. Tapi hanya di 13 negara bagian di Amerika Serikat, penjualan sirip hiu atau hisit secara eksplisit dilarang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.